Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya, Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonomika Teknik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang interest dan ekuivalensi. Nah, pada kesempatan sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang ekuivalensi berkaitan dengan cara pembayaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ekuivalensi berdasarkan suku bunga ataupun nilai dari suatu uang di masa yang akan datang dibandingkan dengan di saat ini gitu. Nah, untuk ekuivalensi sendiri adalah kombinasi suku bunga dan nilai waktu uang untuk menentukan jumlah uang yang berbeda pada titik waktu yang berbeda yang setara dalam nilai ekonomi. Nah, meskipun jumlah dan waktu arus kas mungkin berbeda, tingkat bunga yang sesuai membuatnya sama atau tingkat bunga yang sama. Nah, poinnya adalah ekuivalensi tergantung pada tingkat bunga. Saya akan menjelaskannya dengan contoh yang cukup sederhana. Misal, jika kita mendepositkan sejumlah uang sebesar P hari ini selama N periode dengan tingkat bunga I, kita akan memiliki di masa yang akan datang atau future atau F itu di akhir periode N. Nah, kita juga dapat mengatakan bahwa nilai uang di masa yang akan datang atau di F gitu pada akhir periode N sama dengan P ataupun nilai uang di masa yang sekarang. Nah, jika daya penghasilan kita diukur dari tingkat suku bunga I. Nah, lebih sederhananya adalah uh, nilai uang di periode F ini kita anggap nilainya sama dengan nilai di saat ini atau di P gitu dengan tingkat penghasilan ataupun tingkat pengembangan ataupun dari suku bunganya itu kita anggap sama. Jadi saya akan coba menjelaskan dengan salah satu contoh. Misal, dengan bunga 10%, nah berapa nilai yang setara dengan $5.000 sekarang 5 tahun dari sekarang. Gitu. Jadi intinya adalah kita punya $5.000 saat ini dengan bunga 10% setiap tahunnya, kira-kira 5 tahun yang akan datang, berapakah nilai ekuivalensinya? Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk analisis permasalahannya, kita akan coba mendeskripsikan masing-masing dari informasi yang ada. Misal, untuk nilai present worth-nya atau nilai saat ininya adalah $5.000, kemudian periodenya 5 tahun, dan bunga sebesar 10% per tahunnya. Nah, yang menjadi fokus kita adalah berapa nilai setelah 5 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi, rumusnya sama dengan rumus compound interest yang sebelumnya, di mana nilai untuk 5 tahun yang akan datang itu adalah 5.000 dikali 1 plus 0,1 pangkat 5. Jadi kita akan memperoleh nilai atau ekuivalensi selama 5 tahun yang akan datang itu sebesar 8.053. Jadi jika kita menginvestasikan 5.000 saat ini, $5.000 ya, maka kita bisa mengatakan ekuivalensinya sebesar 8.053 untuk 5 tahun yang akan datang dengan tingkat suku bunga ataupun tingkat bunga yang diberikan itu 10% per tahun. Nah, tetapi itu berbeda jika bunga yang diberikan itu 12%. Jadi, misal tadi kita acuannya adalah 5 tahun yang akan datang, ternyata nilainya itu atau nilai ekuivalensinya itu adalah sebesar 8.053. Tetapi jika suku bunganya berbeda, misal 12% gitu, maka nilai saat ininya akan berbeda gitu. Makanya kita coba akan analisis lagi, jika bunganya 12% dengan diketahui nilai setelah 5 tahun adalah 8.053. Jadi kita bisa identifikasi untuk nilai yang akan datang atau future worth-nya itu $8.053.
dengan jangka waktu 5 tahun dan suku bunga ataupun tingkat bunga yang diberikan itu 12%. Maka yang kita cari di sini adalah nilai sekarangnya berapa. Nah, dengan rumus yang ada, kita bisa masukkan nilai sekarangnya adalah 8.053 dikali 1 tambah 0,12 pangkat minus 5. Jangan lupa ya, rumusnya minggu kemarin sudah saya sampaikan untuk mencari nilai present worth-nya sama future worth-nya. Nah, jadi nilai saat ininya adalah 4.570. Jadi bukan 5.000 lagi. Sehingga jika nilai 5 tahunnya akan datang, itu sebesar 8.053 dengan suku bunga ataupun tingkat bunga yang diberikan itu 12%, maka kita bisa mengatakan ekuivalensinya untuk nilai sekarang adalah sebesar 4.570. Oke, itu untuk ekuivalensi. Nah, kita kembali lagi ke compound interest. Nah, minggu lalu juga saya sudah membahas tentang compound interest ini atau bunga majemuk ini. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa suku bunga biasanya diikuti setiap tahun dan itu biasanya disebut dengan bunga nominal. Namun, bagaimana kalau bunga yang diberikan itu bukan per annual gitu? Nah, jadi bisa saja diberikan semi annual atau per 6 bulan atau per kuartal per 3 bulan atau bisa juga per bulan atau per hari bahkan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan jika bunga yang diberikan itu bukan annual. Nah, dengan rumus, di mana untuk nilai features-nya, feature worth-nya itu sama dengan present worth, dikali dengan 1 ditambah interest-nya, dibagi dengan M, pangkat M kali N. Jadi M itu adalah jumlah bunga yang diberikan dalam satu periode 1 tahun. Nah, sedangkan N itu adalah jumlah periode tahunnya, dan I adalah nilai interest-nya atau nilai bunganya. Saya akan menjelaskan dengan salah satu contoh. Jika $5.000 diinvestasikan untuk 10 tahun dengan bunga 10% dengan jenis bunga yang diberikannya adalah compound interest semi-annual. Semi-annual artinya dia per 6 bulan. Nah, kira-kira berapakah jumlah di masa yang akan datang atau 10 tahun kemudian. Nah, jangan lupa kita identifikasi terlebih dahulu untuk nilai yang sudah diketahui adalah nilai saat ini, yaitu $5.000, kemudian dengan bunga 10%, dan M-nya tadi jangan lupa, M itu adalah jumlah pembayaran bunga dalam 1 tahun, itu dilakukan 2 kali, karena dia semi-annual, per 6 bulan. Jadi kalau dia 1 tahun, diberikan pembayaran bunganya itu 2 kali. Dan jumlah periode tahunnya itu adalah 10 tahun. Nah, yang jadi fokus kita adalah berapa nilai 10 tahun kemudian. Maka untuk mencarinya, rumusnya yaitu F sama dengan P kali 1 tambah I per M pangkat M kali N. Nah, di sini diketahui presentnya adalah $5.000 kali 1 ditambah 0,1 yaitu 10% ya untuk bunganya, dibagi dengan 2, pembayaran bunganya dalam 1 tahun, pangkat 2 kali periodenya yaitu 10 tahun. Jadi kita memperoleh untuk nilai setelah 10 tahun dari sekarang, dengan pembayaran bunga majemuk semi-annual, maka akan diperoleh sebesar $13.266 10 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana jika pembayaran bunganya itu dilakukan secara kuarter? Nah, jika pembayaran secara kuarter, maka dari analisis permasalahannya, yang berubah adalah nilai M-nya. Jadi karena dia kuarter per 3 bulan, maka pembayaran bunganya itu dalam 1 tahun itu sebanyak 4 kali. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus saja. Jadi untuk jumlah yang akan diterima 10 tahun yang akan datang, yaitu persennya saat ini adalah 5.000, dikali dengan 1 ditambah bunganya 10% atau 0,1 dibagi dengan M-nya 4 pangkat 4 kali 10, yaitu jumlah tahunnya. Jadi kita akan memperoleh, nilai yang akan kita peroleh 10 tahun yang akan datang adalah $13.425. Nah,
bagaimana kalau pembayaran bunganya itu dilakukan secara bulanan? Oke, jika pembayaran secara bulanan tetap sama, yang berubah dari angka M-nya ataupun di nilai M-nya, yaitu pembayaran bunganya dilakukan setiap bulan. Jadi dalam setahun, pembayaran bunga dilakukan sebanyak 12 kali. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan, yaitu untuk mencari nilai yang akan kita peroleh 10 tahun yang akan datang adalah $5.000 nilai saat ini dikali dengan 1 plus bunga yang diberikan 0,1 dibagi dengan jumlah pembayaran bunga dalam 1 tahun 12 pangkat 12 kali periode tahunnya, itu 10 tahun. Jadi kita memperoleh nilai yang akan kita peroleh 10 tahun yang akan datang dengan pembayaran bunga secara bulanan, maka totalnya adalah 13.535. Nah, ini yang menarik satu lagi, bagaimana kalau pembayarannya dilakukan dengan harian. Sorry ya, di sini ada kesalahan harian, nanti akan saya perbaiki. Kalau dia harian, kita akan analisis terlebih dahulu. Untuk nilai P-nya, saat ini sama 5.000, jadi yang berubah itu nilai M-nya, yaitu 365. Jadi kita anggap di sini untuk 1 tahun itu adalah 365 hari. Jadi pembayaran bunganya itu dilakukan setiap hari. Jadi kalau pembayaran bunganya dilakukan setiap hari, maka kita tinggal masukkan aja ke persamaannya. Nilai yang akan kita peroleh 10 tahun yang akan datang adalah 5.000 dikali 1 ditambah bunga yang diberikan 0,1 dibagi jumlah hari, yaitu 365, dipangkatkan dengan 365 kali jumlah tahunnya, 10 tahun. Jadi kita akan memperoleh nilai sebesar 13.589 10 tahun yang akan datang dengan pembayaran bunga harian. Oke. Nah, untuk catatannya adalah jika angka yang harus kita cantumkan itu gitu, atau angka desimalnya itu lebih banyak, nah di sini disarankan 6 angka di belakang koma. Artinya itu akan merefleksikan atau mencerminkan perbedaan jumlah yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Nah, jika perusahaan menginvestasikan penerimaan dari penjualan dalam ataupun produk atau jasa ya, nah di sini bunga atas kas ini akan bertambah dan prosesnya disebut sebagai continuous compound. Oke, itu untuk compound interest-nya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nah, kita lanjut ke pembayaran bunga selanjutnya. Jadi di sini pembayaran bunganya disebut dengan uniform series gitu. Nah, untuk jenis ini itu biasanya karena sebagian besar masalah ekonomika teknik ini mendefinisikan bahwa satu periode pembayaran itu adalah yang umum digunakan itu adalah 1 tahun. Nah, arus kas yang seragam inilah gitu yang memunculkan bahwa pembayaran dilakukan itu bisa secara seragam setiap tahunnya gitu, atau dibuatlah untuk komponennya itu sebagai A. Jadi komponen A ini itu merupakan penerimaan ataupun pengeluaran kas akhir periode dalam satu seri yang seragam ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa nilai A ini adalah pengeluaran ataupun penerimaan yang seragam yang dilakukan setiap akhir tahun. Nah, untuk persamaannya di sini nilai present future worth-nya itu adalah itu yang tadi penerimaan ataupun pengeluaran dikali dengan 1 tambah I pangkat N kurang 1 sampai dia nanti nilainya mencapai atau mendekati A. Nah, untuk persamaan operasinya yaitu penyederhananya untuk feature word-nya itu sama dengan A kali 1 ditambah I pangkat N kurang 1 dibagi dengan I. Nah, untuk persamaan di dalam kurung ini, itu yang disebut dengan uniform series compound amount factor. Jadi ini untuk menyederhanakan kita dalam menyelesaikan persamaan ini. Jadi nanti sudah ada persamaannya ataupun nilai konstantanya, kita hanya memasukkan dengan perkalian dengan nilai A-nya saja. Jadi mempermudah kita untuk mengerjakannya.
Nanti akan saya bahas di contoh dengan menggunakan compound amount factor-nya. Nah, sebagai contoh untuk uniform series compound amount factor ini, yaitu misal Anda mendepositokan $500 di kredit union. Nah, setiap akhir tahun selama 5 tahun. Nah, koperasi kredit akan membayarkan bunga 5%. Kredit union akan membayarkan sebesar 5% setahun ya, digabungkan setiap tahunnya. Kemudian, segera setelah setoran kelima atau setoran tahun kelima, kira-kira berapa banyak yang dapat kita tarik dari akun tersebut. Nah, di sini saya membuatkan dalam bentuk diagram cash flow-nya, yaitu dari tahun ke-0 sampai tahun kelima. Nah, di sini ada penerimaan ya. Di sini ada penerimaan. Nah, kita mendepositokan uang kita itu sebesar $500. Maka kita akan memperoleh penerimaan secara seragam selama 5 tahun. Nah, itulah yang disebut dengan nilai I. Sehingga nilai uang yang akan kita terima pada 5 tahun yang akan datang, rumusnya adalah F sama dengan nilai A-nya tadi, yaitu $500, dikali dengan 1 ditambah bunga yang diberikan itu 5% setiap tahunnya, pangkat jumlah periode waktunya 5 tahun, dikurang 1 dibagi dengan 0,05. Jadi kita akan memperoleh di masa yang akan datang itu sebesar $2.663. Jadi intinya seperti ini. Jika kita mendepositokan uang kita saat ini $500 selama 5 tahun dengan pemberian bunga 5% setiap tahunnya, maka dalam 5 tahun yang akan datang nilai uang kita itu akan berubah menjadi $2.763. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi untuk contoh selanjutnya. Nah, ini adalah yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita sudah tersedia informasi, yaitu berupa komponen faktor untuk uniform series jenis ini ya, di mana tadi untuk bunga yang diberikan itu adalah 5%, kemudian periode waktunya 5 tahun. Jadi yang sudah diberikan informasi itu atau informasi yang tersedia itu yaitu F per A, yaitu feature value-nya. Kita akan mencari nilai features-nya yang sudah diketahui adalah berapa yang diterima setiap tahunnya atau nilai A-nya. Gitu. Jadi kita akan memperoleh sebesar 5,526. Oke, jadi total yang akan kita terima di 5 tahun yang akan datang itu sebesar 2.763. Jadi kita akan tinggal mengkalikan aja faktornya saja. Itu 500 dikali faktornya 5,526. Nah, untuk jenis yang selanjutnya yaitu sinking fund factor, yaitu atau istilahnya disebut dengan dana pelunasan lah, istilahnya seperti itu. Nah, dana ini merupakan dana terpisah di mana seorang membuat serangkaian simpanan uang yang seragam dalam bentuk A, yaitu dengan mengakumulasikan jumlah masa depan yang diinginkan, F atau features, pada akhir periode KN. Nah, di sini kebalikan dari yang tadi, di mana kalau yang tadi kita mencari nilai yang akan datang dengan diketahui berapa pengeluaran atau pemasukan setiap tahunnya. Nah, kalau di sini kita mencari berapa kira-kira pengeluaran dalam 1 tahun jika diketahui nilai yang akan datang atau nilai yang di masa yang akan datang gitu. Nah, itu adalah sinking fund factor. Kemudian dengan dari persamaan yang tadi tinggal dikonversi saja. Nah, untuk persamaan ini yang di dalam kurung itulah yang disebut dengan uniform series sinking fund factor-nya. Jadi ini datanya sudah tersedia, itu mempermudah kita untuk menyelesaikannya. Nah, sebagai contoh, dengan asumsi ada kebutuhan sebesar 15.000 dalam 5 tahun, maka diputuskan untuk menyetor sejumlah uang pada akhir setiap tahunnya selama 5 tahun dengan bunga 5%. Nah, kira-kira
berapa jumlah setoran tahunan yang akan disimpan setiap tahunnya. Oke, jadi pada analisis permasalahannya, di sini diketahui bahwa nilai features-nya itu 15.000, kemudian nilai periode waktunya 5 tahun, dan bunga yang diberikan itu 5%, maka kita mencari berapa kira-kira yang harus disetorkan setiap tahunnya. Agar nanti dalam 5 tahun nilai ini terkumpul, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan mencari nilai A-nya, kita tinggal masukkan ke persamaannya, maka nanti kita akan memperoleh nilainya itu sebesar 2.715. Jadi dari sini kita bisa membuat satu kesimpulan yang sederhana sebenarnya, yaitu kita kalau ingin memperoleh dana 15.000 5 tahun yang akan datang dengan bunga yang diberikan 5% setiap tahunnya gitu, maka kita harus menyetor sebesar 2.715 dolar setiap tahunnya atau pada setiap akhir tahun. Jadi kurang lebih menyederhanakannya seperti itu. Nah, ini dari persamaannya. Nah, jangan lupa untuk tadi dari soal bahwa bunga yang diberikan 5%, periode waktunya 5 tahun. Nah, di sana sudah diketahui nilai R-nya, jadi kita mencari nilai A-nya. Jadi persamaannya seperti ini. Untuk nilai Significant faktornya itu 0,1810, jadi kita memperoleh nilai A-nya itu 2.715. Oke, jadi total yang harus kita depositkan atau kita setor setiap tahunnya itu sebesar 2.715 untuk memperoleh nilai 15.000 dolar 5 tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya ke Uniform Series Capital Recovery Factor. Nah, di sini tadi kan sudah diketahui persamaan untuk mencari kira-kira berapa pengeluaran atau penerimaan setiap tahunnya. Kemudian ini kita kombinasikan dengan feature word dengan rumus yang sebelumnya, yaitu F sama dengan P tambah 1 plus I pangkat N. Ini adalah feature word dengan compound interest yang sebelumnya minggu lalu kita sudah bahas. Nah, sehingga kita memperoleh nilai pengeluaran atau penerimaan setiap tahunnya dari nilai saat ini, jika diketahui nilai saat ini atau present worth-nya. Nah, ada yang di dalam kurung ini itu disebut dengan Uniform Series Capital Recovery Factor, sehingga kita memperoleh notasinya ataupun persamaannya itu A sama dengan P kali upper P I kali N. I dan N, sorry. Jadi poinnya di sini adalah untuk Uniform Series Capital Recovery Factor adalah kita mencari berapa pengeluaran yang seragam ataupun penerimaan seragam setiap tahunnya jika yang diketahui adalah nilai sekarang atau present worth-nya. Nah, sebagai contoh, seorang ingin meminjam uang sebanyak 20.000 dolar saat ini. Nah, kemudian dalam 5 tahun, rencananya akan dikembalikan dengan bunga sebesar 5% setiap tahunnya. Nah, kira-kira berapa kita harus membayarkan setiap tahunnya. Nah, kita bisa melakukan analisis permasalahannya, di mana nilai saat ininya adalah 20.000 dolar, itu jumlah uang yang akan kita pinjam. Kemudian periode waktunya 5 tahun, bunganya 5% atau 0,05. Jadi kita langsung masukkan ke persamaan untuk mencari nilai A-nya atau berapa yang harus kita setorkan setiap tahunnya agar nanti nilai ini terpenuhi atau lunas lah istilahnya seperti itu. Jadi yang harus kita setor setiap tahunnya itu adalah 4.620. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan, nilai presennya 20.000 dikalikan dengan bunganya 5%, dikali 1 ditambah bunganya, pangkat periode waktunya 5 tahun. Oke, jadi kita akan memperoleh untuk setoran setiap tahunnya itu sebesar 4.620. Nah, untuk menggunakan capital recovery factor-nya juga sama.
Di sini tadi informasinya, bunganya 5%, periodenya 5 tahun, dan yang diketahui itu adalah nilai saat ini atau present worth-nya. Jadi yang kita ingin cari adalah pengeluaran atau penerimaan setiap tahunnya atau nilai A-nya. Dengan nilai faktornya itu 0,2310, jadi kita memperoleh 20.000 dikali 0,2310. Jadi kita akan memperoleh sebesar 4.620 hasilnya. Jadi dan kesimpulannya adalah untuk jika kita meminjam uang saat ini $20.000 gitu dan kita ingin melakukan pengembalian gitu dalam 5 tahun ke depan dengan bentuk cicilan setiap akhir tahun dengan bunga 5%, maka setiap tahunnya yang akan kita setor itu sebesar 4.620. Poinnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Uniform Series Present Worth Factor. Nah, tadi kan sudah diketahui itu bagaimana mencari berapa yang harus kita bayarkan setiap tahunnya atau berapa yang harus kita keluarkan setiap tahunnya jika diketahui nilai presentnya atau nilai saat ininya. Nah, di sini untuk Uniform Series Present Worth Factor ini yang kita cari adalah nilai saat ininya jika diketahui berapa yang harus kita keluarkan setiap tahun atau berapa yang harus kita terima setiap tahunnya. Kurang lebih dari persamaan sebelumnya. Nah, di dalam kurung ini adalah Uniform Series Present Worth Factor gitu. Jadi kurang lebih sama, ada cara yang cukup mudah juga untuk menyelesaikannya. Nah, sebagai contoh, saya ambil adalah seorang ingin meminjam uang hari ini dengan pembayaran tahunan sebesar $5.000 gitu, dengan periode waktu 5 tahun dan bunga yang diberikan itu sebesar 5%. Artinya seperti ini. Cukup sederhananya adalah, nah kira-kira kalau saya ingin melakukan pembayaran $5.000 setiap tahun selama 5 tahun, dan ada bunga yang diberikan sebesar 5%, kira-kira berapalah yang yang bisa saya terima saat ini gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita bisa melakukan analisis permasalahannya yang diketahui adalah setoran setiap tahunnya yaitu $5.000 dengan periode waktu 5 tahun dan bunga 5% atau 0,05. Yang kita cari adalah nilai saat ini atau nilai yang kita terima berapa saat ini. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan. Nah, kita akan memperoleh nilai saat ini adalah $21.645. Inilah yang kita terima saat ini. Nah, sederhananya adalah kesimpulannya adalah kita akan memperoleh nilai sebesar 21.645 saat ini. Nah, kita akan memperoleh pembayaran seragam sebesar $5.000 untuk periode waktu 5 tahun dengan pemberian bunga 5%. Jadi ini hanya pembalikan saja dari istilah-istilah sebelumnya. Kira-kira sebenarnya nilai apa yang kita cari. Gitu. Kalau nilai saat ini diketahuinya pembayaran ataupun penerimaan tahunan, nah rumusnya adalah Uniform Series Present Worth-nya gitu yang kita cari atau yang kita gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini adalah penggunaan nilai faktornya, di mana untuk bunganya 5%, kemudian jangka waktu periodenya 5 tahun, diketahui adalah nilai yang kita keluarkan atau pelunasan setiap tahunnya, sehingga kita akan memperoleh nilai faktornya itu 4,329. Jadi untuk nilai saat ininya adalah 5.000 dikali 4,329 atau $21.645. Nah, untuk mempermudah adik-adik, di sini saya buat ringkasan. Nah, ini pada minggu sebelumnya, untuk kompon amount-nya dengan single payment ya, di situ kalau diketahui nilai presentnya, kemudian yang dicari adalah future worth-nya, maka rumusnya seperti ini, dan menggunakan indeks faktor, rumusnya seperti ini. Sama halnya dengan present worth, jika diketahui adalah nilai future worth-nya, untuk mencari present worth-nya, rumusnya seperti ini, dan untuk indeks faktornya seperti ini. Jadi di sini saya buatkan lebih ringkas untuk komponen amount, single factor, present worth, capital recovery. Gitu. Jadi nanti adik-adik acuannya adalah nilai yang diketahui itu apa. Kemudian kita mencari apa.
Gitu. Jadi adik-adik tinggal menggunakan apakah menggunakan rumus atau menggunakan indeks faktornya. Oke, di sini ada tugas adik-adik, ada 5 soal, akan dikerjakan. Nanti akan saya buatkan untuk pengumpulannya di e-course, jadwalnya kapan akan dikumpulkan. Mudah-mudahan adik-adik dari materi-materi yang sudah sampaikan sebelumnya cukup jelas sehingga bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, untuk referensinya, adik-adik nanti bisa menggunakan buku yang sama ya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu buku dari Donald Gendionen, masih sama ya, Engineering Economic Analysis, tapi di sini ada buku tambahan ya, acuan saya, yaitu James S. Cooper, itu dengan berjudul Process Engineering Economics. Nanti adik-adik bisa mencari bukunya sebagai referensi untuk menambah wawasan dari adik-adik. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Selamat siang.